Oke, ya kedengaran yakin ya. Udah Pak, udah. Baik, kita mulai ya untuk minggu ke-9 ya. Kita bicara mengenai tunnel ya dan tunneling methods. Tunnels atau terowongan ya itu adalah sebuah tembusan ya di bawah permukaan tanah ataupun gunung. Terowongan ini umumnya tentu tertutup ya di seluruh sisinya kecuali di kedua ujungnya ya yang terbuka dengan lingkungan di luarnya. Beberapa ahli teknik sipil mendefinisikan terowongan sebagai tembusan di bawah permukaan yang memiliki panjang minimal 150 meter. Yang lebih pendek daripada itu disebut underpass ya. Terowongan berdasarkan lokasinya ya dapat dibagi menjadi beberapa macam ya. Misalnya ini ada terowongan pegunungan, kemudian ada terowongan bawah air, terowongan bawah tanah, underpass gitu ya. Karena kalau di perkotaan itu tentu biasanya pendek-pendek ya. Nah, ada 4 macam bentuk terowongan yang paling sering digunakan dalam infrastruktur di berbagai dunia ya. Yang bentuknya itu bisa dilihat bentuknya lingkaran atau persegi ya, atau tapal kuda ya, maupun terowongan berbentuk huruf D ya. Kalau berdasarkan materialnya ya, ini kita ada yang disebut dengan terowongan batuan atau rock tunnels ya. Kemudian ada terowongan soft ground tunnels dan gali timbun cut and cover tunnels ya. Kalau batuan ini umumnya ya dibuat langsung pada batuan masif ya dengan cara pemboran dibor maupun diledak ya dengan dynamit ya. Tapi ini umumnya memang untuk yang memang udah keras ya. Tanah batuannya itu keras ya. Kalau misalnya melalui tanah lunak ya, soft ground tunnels, nah ini tentu kita harus membuat perkuatannya ya. Eh, Lining langsung dipasang di belakang seal bersamaan dengan pergerakan maju dari mesin bor terowongannya ya. Sehingga kokoh gitu ya terowongannya. Ya. Kemudian ada yang sifatnya gali dan timbun ya atau cut and cover. Artinya ya kita cut dulu itu, benar-benar di-cut ya, menggali sebuah trench saluran gede ya di tanah, kemudian dipasangkan, buatlah dicor dinding atap dari terowongan ya, yang kemudian nanti ditimbun lagi dengan tanah ya, sehingga di atasnya bisa dilalui oleh kendaraan ya. Ini contoh berdasarkan materialnya. Nah, ini contoh excavation ya, yang dengan menggunakan alat berat ya. Ada juga, kalau ini tekniknya ya, terkait dengan sequence. Sequence kita melakukan metode galian ya untuk, ini metodenya Old Austrian ya. Jadi seperti ini ya. Kalau kita mau bentuknya ya, digali dulu dengan tahap yang pertama itu persegi, kemudian ke atasnya ya, nomor 2, kemudian nanti sisi-sisinya ya, nomor 3 dan 4, sampai nanti ke-5, baru ke-6 itu diperkuat ya. Nah, ini kalau dari penampangnya ya, ada 1 dan 2 ya, berarti ada upper dan ada lower, bagian atas dan bagian bawahnya ya. Kita gali dulu nih ya, bagian 1 ya, tas ini digali, baru nanti bagian 2. Ini skematik drawingnya ya, dari terowongan. Jadi ada sisi yang miringnya nih, ada remnya ya, untuk kendaraan bisa naik dan melakukan penggalian di bagian yang pertama ini ya. Demikian seterusnya, maju ya, maju. Nah, ini hydraulic hammer ya, untuk memecah batu-batuan ya, ketika kita lagi melakukan penggalian terowongannya. Kalau ini yang metode cut and cover ya.
Jadi ya benar-benar area itu ya digali semuanya. Kemudian baru dilakukan, pekerjaan struktur terowongannya ya. Eee, ada di sini pekerjaan pembersihannya, tulangannya ya, kemudian dicor ya, kolomnya, baloknya ya. Setelah jadi nanti baru ditutup lagi dengan ditimbun ya, dengan tanahnya lagi ya. Atau ada juga yang ini kan pekerjaan on-site ya, di situ. Ada yang dia, sudah jadi nih panel-panel untuk terowongannya ya, tinggal dipasang ya, sambung-sambung nanti baru ditimbun ya. Ini contohnya di Fort McHenry Tunnel ya, dengan metode cut and cover ya. Tapi tentu ada kekurangannya ya dari, kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing metode. Kalau misalnya ini, metode cut and cover tentu, eee, lalu lintas di atasnya menjadi terhambat gitu ya, sehingga dibutuhkan pengalihan arah lalu lintasnya ya. Tapi kecepatan tentu ini kelebihannya cepat ya dilakukan ya, kita bisa lebih memastikan, kualitas ya sebenarnya ya, dilihat dari kekurangannya yang mana nih, ada yang cacat yang bisa segera diperbaiki gitu ya, seperti itu. Ada lagi yang metode namanya immerse ya. Jadi ditenggelamkan ya, terowongannya ditenggelamkan. Jadi ini memang udah ada alat, udah ada panel terowongannya ya. Kemudian nanti ditenggelamkan ya, seperti ini tampilannya ya. Jadi ini terowongan bawah laut biasanya seperti ini ya. Nah ini adalah TBM ya, tunnel boring machine ya, yang digunakan juga untuk pekerjaan di MRT kita di Jakarta ini ya. Nah ini alatnya didatangkan, kemudian ini ada kepala ya kan, kepala mesinnya ini ada, eee eee ada khusus lah, secara khusus ya, untuk dia bisa menggali, eee, tanah dan batuan gitu ya. Ini contohnya ya, kalau kita lihat di sini ya kamu lihat sendiri ya, manusianya sekecil ini ya, berarti alatnya sebesar apa nih, berapa kali lipat dari manusianya gitu kan ya. Jadi memang, ketika didatangkan pun, eee eee, tidak langsung satu besar begini ya, nanti harus dirakit di lapangan gitu ya. Next terkait dengan jenis penyangga terowongan ya. Nah, jadi memang, kita dapat klasifikasikan menjadi 2 ya, ada artificial support dan ada natural support ya, penyangga buatan dan alami. Artificial support tentu ya dibuat ya dengan, menyesuaikan bentuk, susunan, cara pemasangan tergantung dari kebutuhan ya oleh manusia ya, kontraktornya. Alami sudah direncanakan, dapat menahan nih seluruh massa batuan sampai penyangga permanennya dipasang yang digunakan penyangga itu, eee pasang sudah di ini dan tidak perlu dipasang lagi penyangga permanennya gitu ya. Jadi dia memang, eee, rely on the natural support ya dari, eee, terowongannya ya, material yang ada di terowongannya. Nah ini biasanya memang untuk, terowongan-terowongan batu lah ya. Yang memang sudah lebih kokoh ya dibandingkan terowongan yang sifatnya tanah lunak, ya. Kalau, penyangga buatan ya, terowongan ini bisa berupa kayu, bisa dengan bolt ya, baut ya, bisa dengan shotcrete ya, bisa dengan penyangga baja ya, contohnya ya. Ini, eee jenis-jenis alat untuk menyangganya ya, di sini ada alat bantunya steel arches ya, lengkungan baja ya. Nah ini tentu ada, kita membuatlah ya dari, luka dari, mmm, kayu-kayu lah ya, yang kemudian dibentuk ya, melengkung sesuai dengan ukuran atau bentuk dari terowongan yang diinginkan ya. Ketika sudah digali ya,
tentu kalau tanahnya lunak ya kita perlu memberikan penyangga ini ya, dipasang gitu ya. Kemudian ada juga yang rock bolts tadi ya, baut ya. Nah, ini ditembakkan ya, di-drill ke dalam batuan ya, untuk mensupport apa, material batuan di atasnya supaya tidak runtuh ke bawah gitu ya. Seperti ini contohnya ya. Kemudian ada shotcrete ya. Jadi dia konkret sebenarnya, ya kan? Beton tapi ditembakkan gitu ya. Nah, ini campuran dari mortar ya dan apa, ton ya. Dia kombinasi juga biasanya dengan rock bolts ya, untuk memberikan temporary support. Ini integral parts ya, ini menjadi integral komponen dari New Austrian Tunneling Method ya. Contohnya ya, dia menembakkan shotcrete-nya. Jadi ada mesh-nya di sini, pakai mesh ya, tulangan-tulangan yang dikasih sempok shotcrete-nya ya. Ini wire mesh-nya ya, untuk sebagai tulangan lah untuk tulangan shotcrete-nya ya. Jadi ada dua tipe ya, channeling mesh ya dan weld mesh ya. Channeling ini umumnya digunakan untuk yang biasanya untuk pagar ya. Kemudian juga dia memang sudah pabrikannya begitu gitu ya. Jadi sifatnya juga lebih fleksibel ya dan lebih kuat. Kalau weld itu kita perlu mengelas ya di antara pertemuan sisi apa, tulangan yang melintang dan memanjangnya gitu ya. Itu kan ada pertemuannya ya di base-nya. Nah, itu dikelas ya, disambung. Kalau channeling ini udah begitu memang bentukannya dari pabrik ya. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengelasan. Next, considerations ya, pertimbangan ketika kita sedang melakukan pekerjaan tunneling ya. Yang pertama tentu kita harus mempertimbangkan lokasi, kondisi geologisnya ya, dan hidrologikalnya ya. Bagaimana nih jenis tanahnya di sana ya kan? Sampai mana dia akan terowongan misalnya panjang ya. Karena panjang dia mungkin akan menemui pekerjaan itu akan menemui jenis material yang berbeda nih, ya kan? Kemudian ada air tanahnya setinggi mana gitu ya, perlu diperhatikan. Kemudian cross section dan length ya, panjang ya dari tunnelnya ya. Kemudian extent of interconnection ya, between tunnels. Kalau misalnya tunnelsnya itu bercabang ya, ada interkoneksinya, nah itu bagaimana ya. Kemudian local experience ya yang ada di sana yang biasanya untuk melakukan pekerjaan terowongannya seperti apa ya, time consideration-nya untuk proyeknya, cost consideration-nya ya. Kemudian bagaimana dengan gangguan terkait dengan yang mungkin di atas ya, misalnya ternyata di atasnya itu masih arus lalu lintas jalan ya. Itu bagaimana nih, apakah harus menjadi pertimbangan dalam memilih metodenya ya, ataupun ketika dia katakanlah atasnya masih jalan, bawahnya ini seperti apa supaya ketika dilakukan penggalian itu tidak runtuh gitu ya. Bagaimana metode yang tepat. Kemudian maintenance facilities-nya yang diperlukan untuk terowongannya itu. Kemudian accessibility dari proyeknya, likelihood of net variation in requirements ya. Kira-kira apa nih apa perubahan pekerjaan yang mungkin muncul ya untuk pekerjaan terowongan, karena ini kan pekerjaan infrastruktur yang sangat apalagi dia ini kan pekerjaan underground ya sebenarnya ya. Jadi sangat besar ada potensi kemungkinan perubahan ya, terjadinya perubahan. Kemudian apa perubahan pekerjaan. Kemudian terkait dengan environmental concerns, pertimbangan-pertimbangan lingkungannya ya, dampak terhadap lingkungan.
Nah, ini penyangga beton ya, shotcrete tadi ya, di terowongan ya. Untuk menambah kekuatan suatu permukaan ya, beton yang digunakan sebagai shotcrete memiliki karakteristik yang hampir sama dengan beton biasa, hanya saja modulus elastisnya itu lebih rendah ya. Kekuatan ini shotcrete ini akan bertambah seiring dengan pertambahan umur shotcrete-nya ya. Ketebalan bergantung pada konstruksi terowongannya ya, dari luasnya, luas bukaan terowongannya ya. Ini bisa pakai alat ini juga ya, pakai alat. Ini pakai manusia pakai ya. Permasalahan teknis ya, terkait dengan stabilitas terowongan, faktor penting yang perlu diperhatikan dalam proses penggalian terowongan adalah memastikan stabilitas tanah ya pada area galian itu tetap mampu stay stabil ya hingga proses penggalian selesai dan pemasangan sistem perkuatannya, penyangganya secara permanen ya. Ya. Kemudian penggalian terowongannya ya. Desain penggalian terowongan dan sistem pendukung untuk pembangunan terowongan ini dapat menimbulkan berbagai masalah ya. Sehingga perlu banyak pertimbangan ya untuk memilih metode ya, skema penggalian yang paling tepat ya. Misalnya ini ukuran terowongan dan geometri yang direncanakan, jenis elemen pendukung yang akan digunakan, kondisi tanah di lapangan, mesin yang tersedia untuk melakukan pekerjaan, ya, deformasi yang diizinkan, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini metodenya, ya, contohnya. Nah, itu kita lihat dulu nih dari yang pertama itu map-nya, ya, petanya, ya, perencanaannya dari mana sampai mana nih, ya, terowongannya, ya. Kemudian skematiknya seperti apa, ya, tampaknya, ya, potongan dari terowongannya, ya, seperti apa, ya. Kemudian ini digunakan tunnel boring machine tadi ya, TBM, apa nih, ya, yang dilakukan apa nih? Fondasi ya, pekerjaan dinding ya, ini untuk dinding untuk mungkin untuk terminalnya ya, stasiun dari terowongannya nantinya ya, gitu. Demikian source-nya ya, ini digali ya. Nah, ini jadi nih terminal nih ya, nanti terminal pergantian apa stasiun ya dari terowongannya ya, dari underground. Nah, nanti ini ditimbun lagi, di-fill lagi nih di atas ini kan ya, BM-nya ya untuk menggali terowongannya ya. Bagian seterusnya ya, BM-nya nanti diberikan perkuatan ya, diberikan fasilitasnya ya untuk katakanlah ini untuk MRT kan ya, relnya ya. Kemudian seterusnya ada ini untuk yang stasiunnya tadi tentu diberikan finishingnya juga ya. Nah, ini untuk atasnya ya, pintu masuk stasiunnya ya. Ini contoh pekerjaannya ya. Nah, ini kamu bisa ya nanti Kevin coba cari how the world's longest underwater tunnel was built ya, ataupun tunneling process of MRT Jakarta Project ya. Coba dilihat ya, dipahami. Nah, ini saya akan coba berikan case study ya, Tunnel Bendungan Jati Gede ya, Sumedang, Jawa Barat. Ini lingkup pekerjaannya ya, lihat dulu dari mapnya, gimana nih ya. Tunnelnya ya.
Jadi ada bagian inlet outletnya ya seperti apa. Nah ini nanti untuk airnya ya. Tadi mungkin terowongan untuk air ya. Application intake structure yang merah ya di sini. Kerjaan proyek ya kita gitu. Nah ini metode pelaksanaan pekerjaannya ya. Ada metode pekerjaan galian, mau itu galian surface maupun underground. Kemudian metode pekerjaan supporting system, metode rebar dan konkrit, pekerjaan grouting dan pekerjaan plugging ya. Galian surface ya, inlet ini ya, pernah terjadi longsor karena desain semula 1:0,5 ya, sehingga itu curam ya, sehingga dilakukan perbaikan slop menjadi 1:1 ya. Kalau 1:1 kan artinya dia 45 degree ya kan. Dan dilakukan slope detection dengan shotcrete wire mesh tengkul ya. Jadi ada pakai shotcrete dan ada boltnya di sini ya. Jadi new design line-nya ini ya, dia menggunakan untuk galian surface-nya ya. Jadi yang dari semula 1:0,5 dibuat 1:1 ya. Galiannya. Kemudian untuk galian underground ya, di sini dia penampangnya cukup luas ya, sehingga galian tunnel dibagi dalam 2 stage ya. Ada yang upper half dan lower half ya. Jadi yang bagian upper dulu baru yang lower ya. Gali. Cara memanjang galian upper half dibagi dalam 2 arah ya, dari arah inlet dan dari arah outletnya ya, dari masuk dan keluar terowongannya ini ya. Ini jadi dia kerjanya dari 2 arah ya. Kemudian untuk lower half ya, yang bagian bawahnya digalinya dari tengah-tengah ya. Ketika pertemuan mereka akan gali dari tengah menuju ke inlet dan outletnya ya. Jadi keluar ke arah inlet dan outletnya gitu ya. Yang pertama nih digali dulu ya, upper half, dan itu baru lower half ya. Upper half dulu ya, dan nanti ketemu baru yang bawahnya ya, lower half. Yang perlu diperhatikan ya untuk mulai upper half ini ada portalnya ya, drilling pattern ya, tidak coba gitu ya. Nah, kalau tanya untuk tahu berapa ini satu siklus galiannya ini gitu ya, ini baru dibuat schedule-nya supaya menentukan secara pasti misalnya pekerjaannya ya. Nah, itu memulai dengan blasting ya, ini ya contohnya nih ya, berapa nih hitungannya ya, waktunya cycle-nya, drilling ya, digempor ya, charging and blasting itu 3 jam, marking, scaling, marking, shotcrete, wireless, shotcrete ya. Jadi total 21,5 jam ya. Ditambah 2,5 jam untuk supporting system ya. Contohnya ya. Demikian seterusnya sesuai dengan tadi tahapannya tadi ya. Shotcrete ya, box ya. Nah, ini tadi ya lower half dan upper half ya. Lagi terus dibagi di ini untuk pekerjaan betonnya ya. Jadi ada konkretnya kan untuk pengecorannya, dipasang dulu bagian lower half baru upper half ya. Nah, jadi seperti ini kan contoh penampangnya ya dari terowongannya yang mau dibeton ya.
Nah, dikerjakan dulu nih lower part, ya. Ini baru upper part-nya, ya. Gitu. Nah, ini pembersihan, angkor, ya, cor, dan seterusnya. Nih, ya. Yang ini untuk lower konkret, ya, tinggal dicor ini. Ini untuk upper, ya, upper konkret. Ada pasang pembersihannya itu, ya. Jaraknya untuk bisa memulai pengecoran yang upper, bagian upper, ya tentu harus sudah selesai dulu yang lowernya, ya. Sebagai tumpuan troli, ya, sebagai tumpuan asfaltnya, ya. Nah, ini nanti di apa namanya, formnya, ya, formworknya nanti di sini kan, pasang, ya, install pembersihannya, dipasang, ya. Orang-orangnya nanti berdiri di situ, operasinya, ya, details. Ya, kira-kira seperti ini ya untuk metode kerjaan terowongan. Jadi pada intinya harus dilakukan penggalian dulu. Setelah penggalian tentu harus dilakukan perkuatan dinding terowongannya. Ya. Nah, perkuatan dinding terowongan ini dapat berupa penyangga yang apa? Perkuatannya ini dapat dibantu dengan penyangga, ya. Penyangganya ini bisa kayu, ya, bisa baja, ya. Kemudian tentu ada tekniknya, ya, yang umumnya itu dengan kalau ini kan tadi ada short rate, ya, itu hanya sementara. Kemudian nanti ditambahkan dengan pengecoran, ya, sebenarnya. Oke, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Jelas sih Pak. Kalau tidak ada, ini silakan dicari, ya, review own selection of tunneling methods oleh Arsyad dan Abdullah. Kemudian next week kita akan bicarakan mengenai ports, ya, dan untuk tugas, ya, sebenarnya, ya. Sebentar. Jadi saya mungkin ingatkan, ya, yang di sesi pertama, ya, minggu pertama saya sudah sempat infokan, ya, mengenai tugas di week ke-15, ya. Jadi nanti kan kita di minggu ini, ya, minggu 6 minggu ke depan kita akan bicara mengenai metode, ya, metode konstruksi, pekerjaan konstruksi untuk tunneling minggu ini, kemudian minggu depan ports, minggu depannya lagi airports, ya, minggu depannya lagi itu flyover, ya, and bridge, kemudian minggu depannya lagi railways, minggu ke-14 itu terkait dengan dams, bendungan, dan minggu ke-15, ya, Kevin itu akan melakukan presentasi, ya, project case study terkait dengan implementasi metode konstruksi di proyek aktual, ya, selain building project, ya. Karena kan kita bicara metode-metodenya ini adalah lebih ke metode infrastruktur, ya, selain building kan. Berarti selain bangunan ya Pak? Iya, selain gedung, ya, Oke. selain gedung. Karena kan tunnel, port, airport itu kan infrastruktur kan. Nah, jadi kamu cari metode konstruksi untuk proyek ini.
actual project ya di Indonesia. Dengan presentasinya itu covering the project names ya, overview, mau itu location, objective ya, other general information, kemudian organizational structure-nya ya, process and methods and flowchart-nya ya, foto ya, dan mungkin lesson learn yang bisa kamu dapat dari situ. Clear ya? Dan itu kamu punya waktu nih 6 minggu kurang lebih untuk mencarinya ya. Bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang mau ditanyakan? Oke Pak, ngerti Pak. Ya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya sampai sini ya. Mungkin meninggalkan roomnya. Terima kasih Pak.